Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi barengan Rani Rio tim, tentunya masih di Evinurvi Channel ya. Di video kali ini saya kembali membuat liputan video keliling JLS bosku ya. Dan video kali ini saya berada di kawasan Pantai Perigi Trenggalek bosku. Dari sini kita coba ke JLS Tulungagung, Blitar, dan tentunya JLS Trenggalek ya bosku ya. Seperti ini ada icon logo dari Pantai Perigi Trenggalek bos. Bisa panjenengan lihat. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung kita mulai perjalanannya ya. Kita berada di kawasan Pantai Perigi dan kita keliling menuju JLS Tulungagung. Nanti kita ke JLS Blitar ya bos. Setelah itu kalau misalnya ada waktunya masih nutut, nanti kita ke JLS Malang ya. Pokoknya full kita buat videonya. Oke, kita keluar dari kawasan Pantai Perigi Trenggalek, kita ke arah JLS. Ini ujung kulon alias ujung barat dari JLS Blitar Tulungagung, yang sebentar lagi juga pastinya Blitar Tulungagung Trenggalek sebentar lagi tentunya bakalan tembus ke Malang ya. Oke bosku, kita keluar dari kawasan wisata pantai, kita menuju ke jalan JLS ya. Kondisi sore hari ini Pantai Perigi lumayan ya, dibilang rame ya, nggak terlalu rame, dibilang sepi ya, masih ada orang gitu ya bosku ya. Seperti ini bosku, kawasan Pantai Perigi Trenggalek. Kita keluar dari kawasan pantai ya. Pantai Perigi ini salah satu ikon dari wisata pantai yang ada di kawasan Trenggalek ya bos. Sebelum perjalanan dimulai, nanti kita isi bahan bakar dulu bosku. Kalau misalnya ada penjual bensin eceran, kita mampir dulu, takutnya nanti BBM-nya habis gitu ya. Kalau ada pantai Karanggongso, Tulungagung, Blitar itu ke arah kanan. Oke bosku, aku tadi muter dulu beli bensin ya, beli bahan bakar, dan ini sudah full. Ini di depan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi ya bosku ya. Kita mulai perjalanan, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang di strap holder kameranya ya ini. Oke bosku, kita pasang strap holder dulu. Lanjut kita teruskan perjalanan dari Trenggalek ke JLS Tulungagung, Blitar, dan Malang ya. Ini sudah pukul 5 sore teng. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan ya bos ya. Dari kawasan JLS Pantai Perigi Trenggalek, ini kecamatannya Watu Limo ya kalau nggak salah bosku ya. Kita mulai perjalanan sore hari ini ke JLS Blitar ya bos. Ke JLS Blitar, Tulungagung, dan juga Malang, yang sekarang benar-benar sudah 100% menyambung. Dan JLS ini bumbung yang sebelumnya nggak boleh dilewati, sekarang sudah bisa diakses oleh umum gitu ya bos. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita nanti selamat sampai tujuan. Bensin harus full. Alhamdulillah, tadi saya muter dari bensin dulu ya, dari bahan bakar dulu, karena ini memang jauh, sebagian besar jalan memang jauh dari pemukiman. Apalagi ini dari Trenggalek kita ke arah JLS Tulungagung, nanti kita melewati JLS
Brumbun ya bos. Ini waktu sudah sangat-sangat sore karena tadi saya kelamaan berlibur di ini Panesila Lot 6. Dari titik sini kita sudah bisa melihat kawasan-kawasan pantai yang ada di Tulungagung ya. Ini ada pantai Karanggongso bosku. Sekali lagi setelah sekian lama kita tidak update perjalanan dari JLS ke JLS, dari JLS Blitar ke JLS Tulungagung, sebaliknya ini kita pertama kalinya update JLS Tulungagung dari Trenggalek full, nanti kita mentakin ke JLS. Ini ada pantai Mutiara ya bos. Dari JLS Trenggalek kita ke arah JLS Tulungagung, lanjut ke JLS Blitar. Nanti kita update JLS ini Brumbun, kalau ada waktu kita lanjut ke perkembangan terkini dari JLS Serang Sumbersih ke arah Jolo Sutro ya bosku ya. Tapi ini waktunya sudah mulai gelap bosku. Rencananya dari JLS Prigi, JLS Pantai Prigi ini kita ke JLS ini menikmati pemandangan Sahdu ya. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya, apa kabar ya? Ini saya lumayan lama nggak update yang namanya perkembangan dari JLS, entah itu JLS Blitar, Tulungagung, ataupun Trenggalek dan Malang ya. Kalau Malang biasanya saya cuma post foto, karena sebelum menyambung dari JLS Serang Sumbersih ke JLS Sutro itu belum nyambung, saya cuma bisa update lewat foto atau video singkat, itu kiriman dari saudara yang rumahnya kawasan Donomoyo ya guys ya. Ini asapnya luar biasa bosku. Kendaraan LL itu dari Surabaya ya, benar-benar bikin mual bosku. Kita harus muter dulu ya, nanti kalau misalnya JLS Tulungagung itu dari Pantai Medodaran kita harus muter lewat Besuki, Besolo ya bos, baru sampai nanti tembus lagi ke JLS sini Brumbun sini ya bos. Ini kondisinya mendung bosku, padahal musim kemarau ya. Padahal musim kemarau tapi kondisinya mendung. Dan di kawasan Pantai Pangi, JLS Blitar, terjadi lagi laka laut, di mana ada remaja yang tenggelam dari Pondok Pesantren Putri Kawasan Kediri kalau nggak salah ya bosku ya. Ada 2 orang yang tenggelam terbawa arus, tapi satunya alhamdulillah berhasil diselamatkan dan satu lagi sampai saat ini belum diketemukan ya. Lagi dan lagi ya gimana ya, padahal sudah sering diperingatkan, dan di sana juga ada papan peringatan bahwa JLS itu bukan tempat yang aman, bukan kok JLS, kawasan pesisir pantai selatan itu bukan tempat yang aman ya bosku ya untuk berenang ya. Laut bukanlah kolam lele yang dangkal, tapi laut itu beneran sangat berbahaya ya bos, karena siapapun bisa terseret ombak gitu ya. Dari JLS
Jelas Trenggalek kita ke arah JLS Tulungagung. Kondisinya sudah mulai petang, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat sampai tujuan, yaitu Blitar ya. Sepertinya kalau ini ke Malang ini terlalu kemalaman, bosku ini. Ini titik sini jalanannya sudah mulai banyak yang rusak ya. Ini pertama kalinya saya membuat video perjalanan swap keliling JLS, dimulai dari JLS Trenggalek. Tepatnya tadi dimulai dari kawasan Pantai Perigi ya, bos. Dan memang bosku, ini sudah lama saya nggak update perkembangan dari JLS ya, karena saya sebulan lebih itu mengalami yang namanya sakit kepala luar biasa. Semoga ini tidak kumat ya, semoga tidak kambuh di tengah jalan, karena itu benar yang saya khawatirkan, bosku. Ini melewati kondisi JLS Solo Riding di suasana petang seperti ini benar-benar tidak saya rekomendasikan, karena kalau bisa sebisa mungkin ini ada Pantai Kuteng ya, bosku ya. Ini kawasan Pantai Kuteng. Saya nggak mau berhenti karena ini masih di batas JLS Tulungagung dengan Trenggalek ya, bos. JLS Trenggalek Tulungagung. Jadi perjalanan kita masih sangat jauh dan kondisinya sudah sangat petang, mulai gelap. Ditambah kondisi hari ini padahal musim kemarau tapi mendung ya hari ini, bosku. Nanti kalau sudah sampai JLS Perigi saya baru tenang, bos. JLS Mentake di Trenggalek kayaknya masih di kawasan Natulimo ya, bos. Semoga segera tembus Pacitan, terus nanti bisa tembus lagi Jawa Tengah gitu ya, bos ya. Harus tetap waspada dan hati-hati, tapi harus agak cepat karena ini kondisinya sudah mendung, bosku. Takutnya hujan dan kondisi sore hari ini lumayan gelap ya. Ini ada banyak kafe-kafe, rest area ya, bosku ya. Karena ini kawasan perbukitan, dataran tinggi, terus masih alami, banyak pepohonan, jadi cuacanya itu berkabut, bosku. Ini jalanannya banyak yang rusak, terus diperbaiki. Astagfirullahaladzim. Kondisinya sudah mulai gelap, mendung, berkabut, lumayan horor ya.
Ada suara-suara serangga bosku, dan kali lagi saya solo riding. Kita sudah memasuki kawasan Jawa Tulungagung ya bos ini. Ada banyak penjual durian bosku. Dan sepertinya kawasan JLS sini bumbun sini sudah nanti bakalan sepi ya bos, kalau petang, kalau malam apalagi ya. Ini pemandangannya beneran sewah dulu bos. Aku nggak tahu ini videonya seperti apa. Buat atau hasil videonya seperti apa, tapi yang pasti masih bisa dilihat ya. Perjalanan dari Trenggalek ke Mentah ke Jawa Barat sepertinya memakan waktu lebih dari 2 jam ya bosku ya. Dan tak henti-hentinya berdoa bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan petang hari ini lancar, aman, selamat sampai tujuan. Astagfirullahaladzim, ternyata jalanannya banyak yang rusak ya bos ya. JLS banyak yang rusak jalanannya. Jangan terlena sama kemulusan JLS, karena di beberapa titik itu ada lubang yang lumayan dalam. Dan tetap kita himbau buat teman-teman yang berwisata ke kawasan pesisir pantai selatan, jangan berenang, jangan berenang karena sangat berbahaya. Apalagi yang remaja-remaja, adik-adik, kalau dewasa itu biasanya punya pikiran, sementara kalau remaja itu ya pokok seneng, buru seneng, akhirnya ya celaka gitu ya. Ada banyak sekali titik-titik yang berlubang dan lumayan dalam bos lubangnya. Sekali lagi, ini tadi perjalanan dimulai dari kawasan Prigi Trenggalek ya bos. Ini ada plat nomor S. Ini Sine Sky View. Sine Sky View, Gema Sky View bos. Kawasan pantai Gema Sky View ada jalan yang rusak ya. Ini banyak sekali kafe-kafe cantik. Tapi saya nggak mau berhenti karena perjalanan masih jauh. Dari Pantai Midodareni nanti kita ke arah utara ya bosku ya. Dari Pantai Midodareni nanti kita ke arah utara. Ini banyak sekali kafe-kafe bosku. Yang sangat-sangat
rame, ada angkringan, tapi kondisinya sudah mulai gelap. Ini kalau misalnya JLS ini belum itu masih ditutup, saya nggak akan berani lewat, bos. Ini biasanya ada kerucukan air yang lumayan besar pas waktu musim penghujan ya. Di bawah sana nanti kita memasuki kawasan wisata pantai yang lumayan banyak, bosku ya. Dan ini sudah pukul 5:30, kondisinya gelap, berkabut. Di kamera jelas kan enggak, saya kurang paham karena saya fokus menyetir ini. Pemandangannya sebenarnya beneran sangat-sangat syahdu, bos. Kabut, hutan, pohon, lumayan horor dan mencekam. Terus ada suara tenggorok, suara binatang-binatang malam. Ini kalau mau masuk Pantai Kelapa ada belok ke kanan ya, jadi ke arah selatan, ke arah pesisir Pantai Kelapa ya. Nanti kita berbelok ke arah Besule, melewati aliran Sungai Miyama, terus belok ke arah Jalan Taman Pantai Popoh. Nanti kita melewati sini Bumbung sini. Ini pintu ke arah Pantai Gemah, bosku. Berjalan masuk ke arah Pantai Gemah. Salah satu titik yang saya lumayan takuti itu Pantai Bumbung sini, bosku. Soalnya sepi di situ. Tapi kayaknya nanti kalau sudah jadi boleh dibangun ada kafe-kafe juga, bosku. Soalnya di Tanggung Gunung itu ada celah yang lumayan syahdu ya pemandangannya. Ini salah satu tanjakan yang lumayan ekstrim, bos. Dari Tanggala kalau misalnya mau ke arah JLS Tulungagung, JLS Blitar, terputus di sini karena ya memang ada bendungan Yama yang memang di atasnya nggak boleh dilewati JLS. Jadi muter ke arah utara ya, ke arah Besuki, Besule. Tujuan ke campur darat ya, bosku, tapi kita berbelok kanan ke arah Popoh Jalan Mama, nanti baru masuk JLS Bumbung ke arah sini. Ini berkabut, pegunungan, perbukitan. Kondisinya lumayan sepi ya, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selamat, mulai selamat. Tanjakannya di titik sini tuh lumayan tajam, bos. Ini ada apa?
motor patas ya bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti masih belum terlalu gelap ya saat di JLS ini Blimbing ya bosku ya, sehingga jenengan bisa melihat videonya itu ya, masih bisa melihat kondisi jalanan di kawasan JLS ini Blimbing ya bosku ya. BBM harus full, kalau kurang misalnya ada yang beli. Kalau di kawasan Perigi harganya normal bosku, pertalite di eceran itu 1 liternya 12.000. Ini kita sudah memasuki kawasan Pantai Mejogaran ya. Ini puncak foto estetik bosku. Ini dari arah Pantai Mejogaran ini kita lurus ke arah kabupaten Tulungagung kota ya, kawasan pusat maksudnya gitu ya bosku ya. Ini ada Semili Resort, terus ada Alfamart juga di Pantai Mejogaran. Ada yang bawa pakan kambing, pakan ternak juga. Ini kita ke arah keluar dari Jawa ya bosku ya. Jalan satu-satunya ini, kenapa kok nggak diluruskan dari Mejogaran, kenapa nggak diluruskan ke Depok? Ya karena sekali lagi ada sungai dan terowongan lama yang di atasnya memang tidak boleh dibangun jalan JLS termasuk ya bosku ya, karena berbahaya bos. Dari JLS Tenggara, dari Perigi kita bisa mentok ke pantai sini Tulungagung dan pantai Teh Pulo Blitar ya bos. Pantai Serang Blitar bisa bawa mobil. Ini meskipun gelap tetap saya rekam bosku. Ini pusat oleh-oleh Ubi Bakar Cilembu. Malam hari nekat keliling JLS. Malam hari nekat keliling JLS ya bos. Dan perjalanan kita masih sangat jauh bos. Nanti kalau sampai JLS ini itu udah sampai tengah-tengah hitungannya ya. Kalau sudah sampai kawasan Viral Tebing sini itu nanti hitungannya sudah masuk tengah-tengah. Ini sudah maghrib.
Kondisinya gelap bosku, dan kita nekat nanti melewati JLS, keliling JLS dari sini Bumbun, nanti kita ke arah Blitar ya. Dari Bumbun ke sini ke arah Pasir Bulu Lambang Blitar. Nanti kita melewati Niyama Risers, Sungai Niyama bosku. Ini kita sudah mulai memasuki kawasan pemukiman. Kita beloknya ke sini ya, bos. Aku lupa mau belok ke kanan, ke kiri. Nanti kita belok ke kanan ke arah Jalan Lama Pantai Popeh ya. Setelah Sungai Niyama ini, nanti kita belok kanan ke arah Jalan Lama Pantai Popeh, itu ke arah JLS ya bos. Dan ini kondisinya sudah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya bosku ya. Udah selamat, mulia ya selamat. Perjalanan kita tanpa kendala. Selamat menjalankan sholat maghrib. Mungkin yang nonton ini pas maghrib ya. Maghrib nekat memasuki kawasan JLS karena rumah kita kan Blitar ya bosku ya, jadi ya karena rumahnya ya Blitar gitu ya bos.
Kita belok ke kiri ya bosku ya. Belok ke kanan kok, ke kiri. Ini ke arah jalan lama, ke arah Pantai Popoh ya bos. Ini kita ke arah JLS sini Brumbun sini ya, dari Brumbun ke arah sini ya bos. Besole, Besuki ya Besole. Besole apa Besuki ya daerah sini. Udah lumayan puyeng bos kalau malam-malam itu berkendara ya. Pokoknya sekarang JLS dari Perigi ke arah Blitar itu sudah tembus bosku, dan sudah boleh bawa mobil ya. Ini kita sudah akan memasuki JLS Pantai Popoh ke arah sini Brumbun sini ya bos. Ini kondisi jalanan JLS Popoh yang dulu rusak itu sekarang sudah diperbaiki bos, sudah ditambal dan diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan ya bos. Karena titik yang lumayan paling horo itu yang di titik sini bos, di titik Brumbun ke arah sini. Karena memang dia sama sekali tidak melewati yang namanya pemukiman ya bosku ya. Dan belum ada kafe, belum ada tempat wisata sama sekali bosku. Belum ada kafe atau tempat wisata sama sekali ya. Ini kalau ke kanan itu ke arah Popoh ya bos. Dan kita memasuki kawasan JLS Popoh Brumbun ke sini. Ini JLS Popoh arah Brumbun yang kapan waktu itu rusak parah bosku. Ini dulu sebelumnya itu beneran rusak parah, sekarang sudah ditambah mulus seperti ini ya. Dan sekali lagi JLS Brumbun ke sini sudah tembus dan boleh dilewati bosku. Ini yang hitam-hitam ini awalnya tuh rusak parah bosku, sekarang sudah diperbaiki ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, ini malam-malam nekat melewati JLS Brumbun sini. Semoga aman terkendali ya bosku ya. Kalau misalnya ada motor atau mobil itu dimnya itu nggak saya nyalakan, lampu apa yang namanya, lampu jarak jauh itu nggak saya nyalakan bosku, soalnya beloi pengguna jalan dari sebelah bos. Ini JLS Popoh ke arah Brumbun, nekat malam-malam lewat JLS Brumbun ke sini. Dan sebisa mungkin kalau misalnya solo riding jangan diikuti ya bos. Kalau bisa harus rombongan banyak orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kalau ada trouble mesin bakalan horor. Kalau kehabisan bensin aja insya Allah enggak ya, karena sudah prepare ya bos. Aduh, jalanan rusak ini. Kalau bensin itu kan sudah prepare ya bosku ya. Ternyata ramai bos kendaraan karena sudah boleh lewat. Mungkin yang dari Tepian sini itu kan sekarang kan sudah dekat ya, orang warga Trenggalek, warga mana itu sekarang kan kalau mau ke sini itu kan sudah jalannya sudah bisa dilewati, jadi mungkin banyak wisatawan yang lewat ya. Ini kondisi JLS Berumbun, JLS Papua ke arah Berumbun terus ke sini ya. Banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang sangat membantu bosku, karena ada tikungan, ada belokan. Itu kalau malam beneran bisa terlihat ya. Ini sebelumnya itu rusak parah bosku, tapi ini sudah diperbaiki ya. Sekali lagi ini sudah diperbaiki. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Soalnya aku kalau masih di sini, masih di Berumbun sini ini masih ngeri bosku. Tapi nanti kalau memang sudah sampai ini masih rusak ya. Kalau sudah sampai sini, kawasan sini Cemorosewu ke arah perempatan Mekah itu sudah lumayan tenang ya. Karena di sini memang sama sekali nggak ada pemukiman bosku. Itu pos proyek ya, yang di depan itu lampu-lampu itu pos proyek ya bos. Dan banyak yang rusak bosku. Tapi ini kemungkinan kedepannya dalam waktu dekat bakalan diperbaiki kok. Jadi sana saja sudah diperbaiki ya. Ini titik yang rusak bos. Biasanya dulu itu nggak bisa masuk bos. Aku kalau nge-review JLS itu jam segini itu nggak pernah lewat sini, soalnya pintu gerbangnya itu sudah ditutup ya, apa namanya, pokoknya pak sudah dipalang gitu ya, dan digembok itu ya bos, yang di depan sana bos. Lampu-lampu itu anu bos, apa namanya, pos keamanan, dan di sana tuh digembok bos. Tapi ternyata ramai ya kalau sore ya. Maksudnya itu tetap ada kendaraan gitu ya bos ya. Di depan banyak kendaraan kok bos. Bahkan banyak kendaraan ya. Ini sudah memasuki kawasan Berumbun sini yang dulu masih proses pengerjaan, sekarang sudah dibuka untuk umum bosku ya. Di sini ada pos, ada palang pintu bosku, dan ternyata ada lingkungan ya. Di depan sana nanti ada palang masuk, ada palang penghalang itu. Biasanya dulu itu kalau jam segini itu ya ditutup gitu ya. Ternyata ada para remaja dan pemuda yang masih nongkrong alias nongkrong di
JLS ya bos. Dan sudah ada lampu penerangan jalan bosku. Dan di depan sana juga banyak kok kendaraan bos, banyak mobil-mobil, banyak kendaraan ya. Ini juga ada mobil bosku. Dan lampu penerangannya pun juga sudah menyala ya. Ini jalannya rusak lagi. Ini bosku ada palang pintu ini. Ada palang ini biasanya ini kalau dulu itu belum jadi itu ditutup bos. Pas dulu belum jadi itu ditutup ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki kawasan proyek Sini Brumbun ya bos, ini titik ini. Ini sebelumnya tidak boleh dilewati. Terakhir Mei awal Juni sudah dibuka dan ada pengguna jalan yang lewat ya bosku ya. Harus fokus dan harus hati-hati. Ini mau berhenti juga bahaya ya bos ya. Ini ada kafe, dan kalau ada warung ada kafe benar sangat membantu bosku kalau malam seperti ini. Ini titik yang dulu sering longsor, sekarang sudah semulus ini ya. Dan kondisinya sangat dingin. Ini kawasan Tanggung Gunung ya bos. Dari titik sini ke sini itu sama sekali nggak ada pemukiman bosku. Benar-benar sama sekali nggak ada pemukiman, tapi alhamdulillah ada lampu penerangan jalan ya. Malam-malam nekat menerobos dan melewati JLS Brumbun sini dari kawasan Prigi ya tadi ya, Prigi Trenggalek bosku. Perjalanan kita tadi start di pantai Prigi Trenggalek, dan malam ini kita menerobos JLS sini Brumbun yang benar-benar sangat-sangat sepi dan horor tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga senantiasa diberikan keselamatan. Ini di titik sini tadi rame loh bos. Ini soalnya titik yang view-nya itu lumayan indah. Nanti kayaknya kedepannya bakalan banyak kafe ya di titik sini ya. Tapi saya belum tenang sebelum memasuki kawasan ini. Masih banyak gundukan-gundukan material bosku. Ini tebing, kanan kiri tebing ya bos. Ini kanan kiri itu tebing bosku. Tebing pakai hitam itu loh bos, batu hitam itu loh ya. Beneran sudah sangat-sangat mulus JLS Brumbun ke arah sini Cemorosewu dan sini Skyview ya. Tentunya ada mobil ya bosku, karena ini sudah boleh dilewati, tentunya ada mobil ya. Ini videoan saya masih banyak bos, tadi isi full ya di Rigi ya. Harus benar-benar tetap waspada bosku. Sebenarnya saya mulai keliang pusing bos, apalagi ini ada kaca helm, jadi penglihatan itu kurang jelas gitu ya. Tapi ya harus tetap waspada gitu ya. Apalagi kalau ada sorotan lampu seperti ini, terus jawabannya itu beneran aspal hitam mengkilap ya. Karena jalannya itu sudah bebas, boleh dilewati, jadi ya alhamdulillah masih ada kendaraan yang lewat ya bosku ya. Dan lampu-lampu jalannya juga ada kok bos, sangat-sangat membantu ya. Ini sekali lagi kawasan Tanggung Gunung bos, JLS Brumbun ke arah sini Tulungagung ya. Ini di bawah sana itu setahu saya ada satu warung bosku. Ini juga ada satu warung ya. Lampu penerangan jalannya ada, ini ada material, ada gundukan material. Ini masih ada alat berat bosku.
2,5 jam perjalanan, kita nggak tahu nih kita sudah melewati berapa lama ya. Karena ya memang sangat-sangat sepi bosku. Sangat-sangat sepi, gak ada orang ya bos. Tapi yang ada lampu-lampunya itu kawasan pemukiman bos. Dan masuk kecamatan Tanggung Gunung. Setelah Tanggung Gunung, sini itu kecamatannya Kalibawur ya. Terus setelah sini kawasan Bledo ke timur itu kawasan Pucang Laban ya bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tetap berdoa bosku. Terus bos, kalau mau kesini benar-benar harus mempersiapkan fisik dan juga mental ya. Apalagi kalau malam seperti ini banyak kendaraan bosku. Ini kayaknya ya rombongan gitu sepertinya kalau seperti ini bosku. Dari sini nanti ke Pasir Buluralang Blitar itu masih lumayan jauh. Dari Pasir Buluralang ke Tambak Rejo itu juga masih lumayan jauh bos ya. Makanya ya selamat menonton yang menonton sampai detik ini. Ini adalah suasana perjalanan orang lumayan ya, lumayan apa ya, lumayan horor karena malam. Terus JLS itu jauh dari pemukiman ya. Ini portal bagian timur ya bos. Biasanya dulu sebelum dibuka untuk umum, di sisi sini ini ada uang jaga bosku. Ini saya setelah masuk sini ini juga lumayan lega ya. Setelah masuk kawasan sini juga sedikit lega. Tambah lega lagi nanti kalau misalnya sudah masuk kawasan sini ya bosku ya, karena itu ya pemukiman ya.
sudah pegal bos. Paha saya lumayan pegal bosku. Ini di bawah jembatan ini ada jalan ya bos, ke arah pemukiman ya. Dan ini kita sudah lumayan dekat dengan kawasan pantai sini dan juga sini Skyview tebing sini. Ini lampu-lampu penerangan ini kalau misalnya ada kendaraan di bawahnya itu terang, terus kalau sudah lewat itu redup lagi bos, jadi bisa menghemat ya bos ya. Nanti setelah sampai sini lebih tenang lagi kalau sudah sampai perempatan Mekah ya bosku ya. Ini kita sudah dekat dengan kawasan sini bosku. Bisa panjenengan lihat lampu kerlap-kerlip di sana itu lampu dari keramba ikan ya bos, kalau nggak salah ya. Itu bukan lampu kawasan perkotaan bosku, tapi itu lampu dari keramba para nelayan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di kawasan campur darat, yaitu kawasan sini ya bos ya. Ini ada gerbang itu bos, ada batas itu, bisa panjenengan lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kalau belok ke kanan itu ke kawasan pantainya, sementara kalau lurus ke kawasan pantai Cemoro Sewu. Ini kalau belok ke, kalau misalnya belok ke kiri itu ke arah Kalidawir bosku. Ini jalan ini ke kiri ke Kalidawir ya.
Sementara kalau lurus tentu saja ke arah Blitar ya bosku ya. Ini kafe-kafe viral ada di depan sana bosku. Puncak Tebing sini ya ada di depan sana juga ya. Kita sudah sampai kawasan sini, kawasan Cemorosewu ya guys. Pemandangannya pantai sini juga lumayan sahdu bosku. Aku haus, aku juga lapar. Nanti aku mau beli makan dulu. Setelah itu lanjut kita teruskan perjalanan. Ini banyak sekali kafe-kafe viral bosku yang di sini. Kalau malam cantik guys. Kalau malam itu full lampu, beneran cantik ya. Ini ada restoran GP, restoran cafe. Ini ada ambrol bosku. Astagfirullah, ada longsor di titik sini ya. Ini bosku, kita sudah memasuki kawasan penuh dengan kuliner. Saya mau berhenti tapi takut kemalaman. Haus bosku soalnya aku bos. Tapi kita lanjutkan saja ya, soalnya malam bos ini. Ini tuh beneran sudah malam ya bos. Oke, kita lanjutkan saja ya, karena perjalanan masih jauh. Ini kita sudah keluar dari kawasan sini Skyview ya. Nanti di depan sana itu ada pantai Blodo bos. Di depan sana nanti ada kawasan pantai Blodo ya.
Ini kita sudah berada di kawasan Brojo, bosku ya. Dan kondisinya gerimis, lagi-lagi gerimis, mau hujan. Kondisinya gerimis, mau hujan, bosku ini. Kondisinya sudah gerimis retek. Ini kawasan Pantai Brojo, bosku. Pantai Brojo ini di sisi timur sana itu juga lumayan horor ya. Pantai Brojo di sisi timur lumayan horor karena kita memasuki kawasan hutan ya. Terus setelah hutan itu ada tebing, kanan kiri tebing. Dan kondisinya amat sangat sepi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata masih ada kendaraan, bosku. Jadi ya nggak terlalu horor ya. Ini dari sini tuh ke perempatan Mekah itu lumayan jauh, bos. Dan ini aku mundur-mundur soalnya pegal, bosku. Aku pokokku ini.
Sebentar lagi kita akan melewati kawasan perempatan Mekah, tapi masih lumayan jauh ya. Astagfirullahaladzim. Capek banget bos, ini keju bos. Harus tetap fokus. Ini kita memasuki perempatan Mekah bosku ini. Ini kawasan perempatan Mekah ya. Seperti nanti nggak ada orang bos.
mobil di depan tadi dia ngebut ya. Ini kita sudah memasuki kawasan Pantai Moang, Pantai Pacar, JLS Tulungagung ya bos. Kecamatan Tulungagung, kecamatannya ya. Ini yang keramba-keramba tambah udang bro bos. Ini jalanan JLS Pucang 8 Pantai Pacar, Pantai Molang yang ada keramba-keramba udang, tambak udang.
Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan JLS Blitar. Sekali lagi, alhamdulillahirobbilalamin, setelah perjalanan yang lumayan bikin paha saya tegang, linu dan keju ya bosku ya. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan JLS Blitar bosku, dan perjalanan saya masih jauh. Tapi untuk videonya nanti kita akhiri di JLS Pasir ya bos. Sekali lagi perjalanan saya masih jauh, tapi mohon maaf, nanti kita sambung lagi untuk sesi ini dari JLS Watu Limo Trenggalek, dimulai start dari kawasan Pantai Prigi ya. Sekali lagi Pantai Prigi Trenggalek, menerobos sepinya JLS Brumbun ke arah sini yang sekarang sudah dibuka dan boleh dilewati untuk umum. Lanjut ke kawasan Skyview sini, Kemara Sewu, tadi melewati Pantai Delodo, Pemotan Mekah ya. Sebelumnya ya ada Pantai Mulang, ada Pantai Pacar, akhirnya sampai di JLS Pasir Bulawang Blitar ya bos. Perjalanan saya lagi masih jauh bosku, tapi mohon maaf videonya saya akhiri nanti di pertigaan Pasir Bulawang JLS Blitar ya. Ini kita masih di baratnya kawasan arah Pantai Pasir bosku. Ini saya ngomongnya sudah belibet karena capek luar biasa. Alhamdulillah kita memasuki kawasan JLS Blitar ya. Di depan sana nanti itu kita sudah resmi memasuki kawasan JLS Blitar. Ada pertigaan Pantai Pasir Bulawang. Perjalanan saya masih jauh, tapi mohon maaf harus saya akhiri di sesi ini karena ini kondisinya sudah sangat-sangat gelap. Dan sekali lagi setelah melewati start di Watu Limo ya, tadi startnya di Pantai Prigi Trenggalek ya bosku, terus kemudian menuju ke kawasan Genah Midodaran, terus belok ke kanan melewati Besuki, melewati Besuli ya bosku ya, terus kemudian belok kanan lagi ke arah Jalan Pantai Papua Lama, tembusan JLS ini, JLS Brumbun ke sini. Akhirnya setelah perjalanan cukup melelahkan, kita sampai di JLS Blitar. Tapi mohon maaf untuk video sesi ini saya akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, soalnya sudah malam, terus ngomong terus itu capek, nggak fokus. Ada kalimat-kalimat glitching-glitchingnya juga. Mohon maaf sekali lagi, kita akhiri videonya sampai di sini di JLS Blitar ya bos. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat. Piye? Jebol kabeh. Pedhot nang anu